Selamat pagi, Pak Fajar yang sebagai dosen yang telah mengajari kami dan para asos yang telah membimbing kami selama 4 bulan terakhir ini. Terima kasih atas bimbingannya. Kami telah bisa membuat program sederhana seperti ini. Yang kami buat adalah PIN sederhana. Kami dalam beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan kelas-kelas dalam aplikasi ini dan juga nanti aplikasinya seperti apa saat dirun. Perkenalkan, nama saya Yeremia Kian Limantara, NRP 051 1194 232. Dan teman saya adalah... Ya, perkenalkan nama saya Johnny Fernaldo Sudiono, NRP 051 1194 05 kali 51. Nah, jadi terima kasih atas pembukaannya Yeremia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas-kelas yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini terdapat 12 kelas, jadi nanti saya akan jelaskan 6 kelas dan teman saya akan jelaskan 6 kelas. Kita mulai dari kelas yang paling penting terlebih dahulu, yaitu kelas main. Jadi kelas main ini adalah kelas utama, tempat program akan dijalankan. Nah, kelas main ini berfungsi untuk memanggil dan membuat kelas dari paint application. Ini bisa dilihat, yaitu paint sama dengan new paint application. Nah, lalu kelas paint application itu apa sih? Ini adalah kelas dari paint application. Nah, kelas paint application ini adalah kelas seperti layout-nya, layout dari program ini. Yaitu terdapat drawing panel, menu bar, color palette, dan tools yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan Java Swing dan juga Java.awt. Jadi di sini kita nanti punya drawing panel, lalu menu bar, color palette, dan juga tools. Nah, di sini yang pertama adalah namanya. Nama dari aplikasi kita adalah Paint dengan Java. Lalu kita masukkan image icon, dan di sini kita buat new drawing panel, new menu bar, dan new yang lainnya. Dan kita lakukan penataan letaknya, yaitu north, south, atau yang paling atas, lalu ini di bawah, kiri, dan tengah. Dan juga kita juga membuat dari aplikasinya, yaitu tampilan programnya berukuran 1024 x 768. Nah, lalu selanjutnya, kita membuat di sini adalah metode dari set starting color. Jadi ketika kita pertama membuka aplikasi, nanti di sini akan terdapat warna yang utama atau warna pertama ketika kita membuat aplikasi adalah warna hitam, karena di sini kita setting dengan warna hitam. Nah, lalu di sini kita juga menggunakan try and catch untuk menampilkan pesan apabila ada image yang salah lokasi. Misalkan tadi image dari program kita itu nanti salah atau lokasinya salah, kita gunakan try and catch. Kalau path-nya salah, kita tulis invalid image path. Lalu kita lanjutkan ke dalam kelas menu bar. Jadi di sini kelas menu bar. Di kelas menu bar ini adalah kelas di mana terdapat beberapa perintah dalam program. Jadi di sini dapat beberapa menu, yaitu menu-menu dasar yang ada pada paint, tapi kita tidak buat semuanya. Yaitu ada file, lalu new, open, save, dan quit. Nah, lalu juga terdapat codingan dari perintahnya. Di sini kita terdapat public menu bar, lalu kita menggunakan new di menu, yaitu file, lalu new file, open file, dan exit. Lalu kita add. Nah, ini apabila kita menggunakan get file chooser, yaitu untuk memilih, untuk menggunakan new, dan kita setting, awalnya itu adalah menggunakan PNG file filter. Jadi, ketika kita menge-save atau membuka program, kita harus menggunakan ini ekstensi .png. Nah, lalu setelah itu kita implement action-nya. Ketika dia memencet quit, maka akan kita sistem exit atau keluar. Lalu apabila new file, maka kita akan membuat file baru dan ini kita setting ukurannya. Lalu juga kita menghapus image yang sekarang menggunakan yang ada di sini, yang codingan yang ini. Lalu kita juga set image ke path kosong yang baru. Nah, apabila kita save file, maka kita memanggil dari file chooser tadi, sehingga dia menggunakan ekstensi .png, lalu juga kita gunakan try and catch. Apabila terjadi kesalahan path, maka terdapat tulisan couldn't save the file. Nah, lalu kita gunakan selanjutnya adalah open file. Jadi sama seperti tadi kita panggil metode getFileChooser, sehingga harus menggunakan ekstensi .png. Lalu juga kita gunakan try and catch. Apabila salah atau apabila path-nya salah, maka could not open the file. Ini kalau path-nya salah ataupun juga ekstensinya salah. Nah, lalu di sini ada PNG file filter.
ini adalah codingan di mana kita harus menggunakan ekstensi .png. Jadi di sini nama deskripsinya atau di sini ada string get description itu harus mengandung kata-kata .png yang ada di sini. Nah, itu adalah dari penjelasan dari kelas penubar. Lalu kita lanjutkan ke dalam kelas drawing panel. Jadi drawing panel ini adalah untuk membuat ukuran kanvas. Lalu juga lokasi mouse atau tempat dari mouse itu, dan juga perintah-perintah pada tools dan yang lain-lainnya. Jadi di sini terdapat beberapa variabel, yaitu ada mouse X atau mouse Y, yaitu menggunakan lokasi mouse-nya. Jadi kan nanti kita ketika menggambar akan menggunakan beberapa fitur dari mouse, yaitu beberapa kemungkinan dari mouse, yaitu mendrag ataupun mengklik saja dan yang lainnya. Jadi di sini pertama kita membuat yaitu kelas drawing panel. Public drawing panel, kita atur background-nya yaitu white, lalu juga dimensi untuk menggambarnya, dan juga dari menggunakan tool utamanya atau ketika aplikasi dibuka, maka yang akan pertama kali ditampilkan adalah pencil tool. Dan juga brush color-nya adalah hitam dan berukuran 5 yang ada di sini. Lalu selanjutnya ketika user memencet tools yang ada. Jadi nanti akan ada beberapa tools yang nanti akan dijelaskan. Dan ini adalah logic dari tools-nya. Yang pertama, ketika toolsnya adalah line tool, maka kita gunakan codingan ini sehingga dia akan menggambar dari ini poin S1 ke poin Y2 dan seterusnya. Lalu apabila airbrush tool, kita gunakan array sehingga nanti akan keluar yaitu hasil yang berupa gambar atau garis putus-putus. Nah, lalu selanjutnya apabila rectangle tool kita gunakan fungsi dari Java atau dari BlueG juga, yaitu graphic 2D set stroke. Jadi nanti yang hanya kita gunakan adalah dari pertama kali mouse kita drag sampai kepada akhirnya saja. Nah, lalu apabila oval tool juga sama, round rectangle tool juga. Nah, nanti kita juga jangan lupa tambahkan dari fungsi repaint atau metode repaint. Karena nanti ketika kita akan mewarnai dari gambarnya, maka akan tentu berbeda juga hasilnya. Lalu fill oval tool juga sama, fill rectangle tool juga sama. Dan seterusnya. Lalu di sini kita gunakan metode untuk mewarnai rectangle-nya. Nah, mewarnai rectangle, kita gunakan metode repaint rectangle, yaitu menggunakan poin-poinnya. Apabila lebih besar, maka akan dikurangi, dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita juga, yaitu metode apabila yang kita pilih bukan pensil atau brush dan eraser tool. Jadi di sini kita punya metode paint component. Ini ketika bukan merupakan pensil, airbrush, dan eraser, maka untuk mewarnainya kita gunakan ini, yaitu metode draw graphic. Kita set color-nya dan juga call draw graphic method untuk mewarnai ketika dia adalah bukan merupakan pensil, brush, dan eraser. Nah, lalu di sini kita juga punya image, yaitu buffered image. Ketika kita sudah menaruh gambar ataupun tulisan, maka tidak akan hilang karena terdapat buffered image-nya. Di sini kita set image dan juga clear image. Apabila kita clear image, maka akan menjadi putih lagi background-nya. Nah, di sini juga ada metode get current color. Ini ketika pilihannya bukan eraser tool. Jadi kita gunakan metode yaitu get color. Dan juga kita ganti dengan get background. Lalu ini juga set current color, yaitu kita ambil dari variabel brush color. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini juga metode untuk menyesuaikan keadaan mouse dari user. Yaitu untuk pensil, menghapus, dan brush. Karena kan kita gerakannya konsisten, atau kita harus mengenali gerakan dari mouse secara menerus-menerus. Dan juga kalau tools gambar 2 dimensi yang lainnya, itu hanya akan mengambil dari lokasi awal dan akhir dari mouse user. Di sini sudah dijelaskan yaitu ketika dia brush dan juga yang lain-lainnya. Dan ini juga ketika user melepas mouse. Apabila dia bukan pensil dan juga airbrush dan eraser, maka kita gunakan fungsi yaitu draw graphic tadi dan juga repaint rectangle. Lalu kita jadikan ke dalam null. Nah, ini ketika user menahan mouse. Menahan mouse, maka kita harus mengerti dari koordinat mouse-nya itu sendiri.
Dan juga ini digunakan ketika kita menggunakan pencil tool, eraser, dan airbrush. Karena gerakannya harus selalu konstan. Jadi kita harus selalu men-track dari gerakan mouse itu sendiri. Ya, mungkin itu beberapa dari kelas drawing panel. Lalu selanjutnya adalah kelas tool. Jadi kelas tool ini untuk membedakan tipe dari shape tool. Jadi kan nanti toolnya akan kita berikan nama menggunakan array. Dan ini untuk membedakannya, tool type-nya. Lalu kita masuk ke dalam kelas tool detail. Jadi tool detail ini mengekstensi dari kelas tool, yaitu yang pertama adalah kita juga punya color, variable color, dan juga stroke width. Color ini untuk menggunakan color atau warna yang sedang kita pilih, dan stroke width itu ketebalannya. Lalu kita set get color dan juga set color, dan juga set stroke atau set ketebalannya. Lalu return, dan seterusnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Yeremia. Ya, selanjutnya untuk kelas tool button, kelas ini bertujuan untuk menambahkan aturan gerakan mouse yang sudah dibuat di drawing panel tadi ke dalam tool yang ada. Di sini kita menggunakan java.swing, java.awt, java.awt event action event, java.awt event action listener. Nah, di sini kita menyiapkan untuk label-label yang selanjutnya ada, kita harus membuat template-nya dulu, kayak tempatnya dulu. Menggunakan label dengan new label icon. Terus di sini kita menggunakan fungsi super.paintComponentG. Lalu untuk gambarnya nanti kita menggunakan main paint drawing panel current tool dengan tool. Terus untuk kelas selanjutnya di tool factory sendiri ini kita bertujuan untuk membuat tools yang dengan menandainya dengan kode masing-masing. Karena di sini ada banyak tools ya. Kita ada 11 tools di sini. Kita mendeklarasikan variabelnya secara satu persatu lagi agar program dapat membedakannya. Di sini kita menggunakan case dari 0 sampai 11 itu saat kita menggunakannya. Jadi kalau kita menggunakannya nanti kalau kita selesai menggunakannya, nanti program itu akan break dan kita akan diminta untuk return current tool agar kita bisa berganti tools yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, jika pertama kita menggunakan pensil, nah kita kalau selesai menggunakan pensil kita bisa langsung mengganti karena kita sudah mendeklarasikan dari awal dan kita juga mereturnnya. Jadi kita bisa ganti-ganti secara terus-menerus. Lanjut. Untuk kelas Paint Tool Panel, kelas ini untuk menambahkan icon. Seperti yang tadi saya bilang di Tool Button, kelas ini yang bertanggung jawab untuk mengurus seberapa besarnya buttonnya dan membuat tampilan Tools Panel terletak di kiri apps. Terus juga ini yang mengatur saat tools itu menjadi filled dan empty. Kita menggunakan kelas Paint Tool Panel, extend JPanel. Nah, di sini kita membuat ikonnya satu persatu dengan gambarnya tadi. Kita punya file image. Dalam file image itu kita menggunakan masing-masing gambar untuk masing-masing icon. Di sini ada pensil, round rectangle, dan seterusnya. Untuk bawahnya lagi public Paint Tool Panel. Nah, di sini kita customize panelnya menggunakan set background color. Jadi background colornya awalnya itu abu-abu gelap. Dan ini ukurannya. Ya, terus sampai di bawah ini kalau kita ganti dari empty ke filled nanti akan berubah tulisannya. Lalu ya di bawah ini cuma mengesetting ukuran warnanya saja seperti biasa. Lalu di bawah ini juga ada add tool panel north center south yang dijelaskan oleh teman saya Aldo tadi. Kita harus mengeset ini ulang lagi, north center south, agar kita tahu tool-toolnya ini terletak di mana nanti. Ya, terus ada private void add basic tool buttons. Tool buttons jadi kayak tool buttons 0, 1, 2, 3, 4 itu sudah dideklarasikan
Untuk new tools button 0 itu ada pensil, tool factory, lalu ada 1 adalah paintbrush, 2 adalah eraser, 3 ini adalah color picker button, jadi kita untuk pilih warnanya, dan tool button 4 itu untuk tool buttonnya sendiri. Line tool yang garis-garis itu tadi. Lalu untuk yang kelima ada oval, ini untuk shape 56 untuk oval, persegi panjang dan persegi yang ujungnya lancip dan yang ujungnya tidak lancip. Lalu yang ini field shape kita harus deklarasi lagi, yang karena tadi ada oval yang biasa, kita juga di sini ada yang field oval dan field round rectangle dan field yang lainnya juga. Lalu di sini ada public void action perform. Jadi di sini kita menambahkan basic button dan kita menambahkan empty shape button. Ya, dan di bawahnya juga kita menambahkan basic button dan field button juga. Oke, untuk kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya ini untuk menampilkan slider ketebalan user dan membuat logiknya. Nah, di sini kita menggunakan public class stroke tool panel extend JPanel. Jadi kita di sini membuat tampilan set preferred size, new dimension, ini ukurannya, create slider, customize slider, dengan di bawahnya ini stroke slider, new slider, dan ini adalah integernya ini 0, 0, 16, 5. Lalu kita akan membuat dan mengganti listener kita menggunakan slide changer listener sama dengan new slide change listener. Kita membuat stroke dan membuat panel yang akan menahan stroke tersebut. Lalu kita akan menambahkan stroke-nya ke panel. Lalu di bawahnya kita menggunakan private class, slide change listener, implement change listener, public void, state change. Jadi menggunakan ini kita akan memanggil value pada slider change. Lalu kita akan men-set new stroke lagi. Untuk kelas selanjutnya, nanti dulu. Untuk kelas selanjutnya kita menggunakan stroke panel, kelas stroke panel. Kelas ini adalah untuk mengeset berapa ukuran dari stroke panel kita. Kita di sini menggunakan set preferred thread size, new dimension 84. Jadi ini ukurannya ini 84 dan 84. Lalu kita menggunakan public void paint components itu untuk overrides methods in JComponent and paint the stroke. Untuk override komponennya sama untuk gambar stroke-nya nanti. Menggunakan kode seperti ini. Ya, untuk kelas selanjutnya ada color palette. Color palette ini untuk membuat opsi penggantian warna pada tools, dan di sini banyak sekali pilihan warnanya karena memang sudah ada di fungsinya ini. Kita membuat fungsinya. Menggunakan public class color palette extend JPanel. Lalu kita deklarasi variabel di sini. Lalu kita mengeset initial color dari warna hitam. Lalu kita membuat size panelnya di sini. Setelah membuat warnanya menjadi hitam, kita set ukurannya 180 x 92. Lalu kita membuat mouse listener untuk mouse-nya nanti agar kita bisa membaca mouse-nya. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan saat kita memencet di mouse, nanti kita akan mendisplay color yang dipilih dari yang kita klik tadi. Ya, jadi saat kita nanti select selected color display background, kita nanti bisa ganti colornya. Ya, cuma itu saja. Ya, terima kasih dari Yeremia untuk penjelasannya tadi.
Nah, tadi adalah beberapa dari penjelasan source code kita mengenai program PIN ini. Nah, tentu teman-teman dan kalian penasaran kan bagaimana cara kerjanya? Maka kita kerjakan. Di sini adalah main. Kita start atau kita compile. Nah, apakah sudah terlihat, Jeremy? Nah, Nah, tadi kan adalah... ya sudah terlihat. Ya, terima kasih. Tadi adalah source code-nya sudah dibahas oleh kita bersama. Maka sekarang adalah tampilannya. Nah, ini adalah awalnya atau basic-nya. Kita tadi menggunakan dari menu bar, yaitu ada dapat file, ada new file, open file, save file, dan exit. Lalu kemudian juga, tadi kan di set starting color atau awalnya, itu kita gunakan pencil tool dengan warna hitam. Kita lihat di sini ada pencil tool dengan warna hitam, berarti sudah benar. Lalu kemudian ini adalah tools-nya di sebelah kiri. Terdapat pencil tool, airbrush, penghapus, lalu juga color picker, line, lalu oval, round rectangle, dan rectangle. Nah, di sini dapat pilihan ada empty dan juga fill. Apabila fill, dia akan berubah menjadi warna penuh. Lalu kemudian di sini kita juga bisa atur tadi slidernya, yaitu slider ketebalannya. Ini yang tipis dan ini yang paling tebal. Nah, maka mari kita coba. Kita gunakan new file. Tadi yang pensil buttonnya sudah berfungsi. Lalu kemudian kita coba untuk mengganti warna. Kita ganti warna dengan warna biru. Kita coba menggunakan airbrush. Nah, kita lihat di sini airbrush-nya sudah terjalan. Jadi kita gunakan array, sehingga terdapat kosong-kosong atau ada terdapat jarak di antara garis-garisnya. Lalu kita juga bisa menggunakan line tool di sini untuk menggambar garis. Nah, lalu kita juga punya oval, di sini dapat fill, dan juga apabila kita buat empty, maka hanya akan outline-nya saja. Bentar, tadi belum saya klik, apabila terdapat empty, maka hanya akan outline-nya saja. Nah, kita coba dengan ketebalan yang besar. Ini kita lihat outline-nya, ketebalannya berbeda. Nah, lalu kita coba dari penghapusnya, atau eraser tool. Di sini kita lihat, sudah terhapus. Mirip dengan pin seperti biasanya, namun di sini kita gunakan dengan lebih sederhana. Ya, mungkin itu adalah beberapa demo dari, ini kita coba dari rectangle tool, dan juga run rectangle tool-nya. Kita lihat semua fungsi dapat berjalan dengan baik. Dan kita coba apabila kita save. Kita save file, kita taruh lokasinya di mana. Kita coba taruh di desktop. File name-nya kita lihat di sini, karena terdapat tadi adalah harus PNG, maka di sini file type-nya harus PNG. File name-nya kita coba yaitu coba1. Kita save. Nah, lalu kita new file, sudah hilang. Dan kita open file. Coba1 tadi. Nah, kita lihat, kita berarti sudah bisa men-save dan juga open programnya dengan baik. Jadi mungkin itu adalah sedikit demo dari program PIN dengan Java kita. Apakah Yeremia ada tambahan? Mungkin bisa dicoba ya untuk berasnya dengan ketebalan yang berbeda seperti apa. Mungkin teman-teman mau lihat. Ini berasnya apabila dengan ketebalan yang maksimal, dan ini ketebalan yang paling kecil, sampai tidak terlihat sebentar. Nah ini, dengan ketebalan yang maksimal dan juga yang paling kecil. Kita lihat terdapat perbedaan dari ketebalan berasnya. Tadi file dan juga open-nya juga sudah bisa. Apakah ada tambahan lagi, Yeremia? Kalau nggak ada, kita coba menggunakan exit-nya. Ya, silakan. Ya, exit, maka akan keluar. Nah, tadi juga terdapat image-nya. Jadi kita harus menggunakan image dari programnya. Bentar. Jadi ini adalah filenya. Dan kita harus juga tambahkan dari file image-nya di sini. Yaitu untuk mengatur gambar-gambar tools yang ada. Jadi mungkin apakah ada tambahan? Kalau nggak ada bisa ditutup presentasinya, Yeremia. Tidak ada ini. Terima kasih. Ya, mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai program kami, yaitu mengenai codingannya dan juga output-nya. Dan mungkin selengkapnya nanti bisa dilihat di websitenya. Sekian, dan terima kasih.
Terima kasih.